Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat beliau, dan kita menantikan syafaat beliau di hari akhir nanti. Beliau pemimpin kita yang menunjukkan cahaya terang dari kegelapan, yang menunjukkan kejayaan Islam yang luar biasa kepada kita, dan semoga kita menjadi umat Rasulullah yang kelak juga menyambut kejayaan Islam di akhir zaman. Baik ibu-ibu semuanya, salam kenal ya. Saya sudah dikenalin ya tadi. Saya dipanggilnya Dea gitu aja, namanya panjang, tapi kalau panggil saya cukup 3 huruf Dea. Ya, alhamdulillah kita bertemu di sini. Semoga nggak milih ketemu saya di ruang praktek ya Bu. Sudah tahu ya saya spesialis apa ya Bu? Ya, psikiater. Apa sih bedanya psikiater sama psikolog gitu? Masih ada yang bingung bedanya? Udah pinter-pinter ya, semua sudah tahu ya, karena masih ada di luar sana yang belum paham apa sih bedanya sih ya psikiater sama psikolog gitu ya. Ya kalau psikiater basicnya dokter ya, kita bisa memberikan obat. Ya kalau psikolog biasanya ya memberikan psikoterapi gitu ya, dan ranahnya pada terapi perilaku, terapi kognitif seperti itu. Biasanya psikiater dan psikolog klinis memang bekerja sama ya. Saya di rumah sakit juga gitu. Ada beberapa pasien yang kami kerjakan bersama. Baik, saya pagi hari ini kita akan ngobrol tentang otak ya, dan nanti kaitannya dengan puasa. Memang saya kalau ngisi ya sesuai kompetensi ibu-ibu. Saya bukan ustadzah tuh guru ya. Jadi bukan ahli agama karena saya sendiri masih belajar gitu, tapi saya bicara dari kompetensi saya sebagai dokter jiwa, yang kalau kita berbicara jiwa itu Masya Allah ya, ya kaitannya dari seluruh aspek kehidupan, betul kan? Makanya kalau nggak mau ketemu dokter jiwa atau dikirim ke dokter jiwa, nah padahal jiwa itu dinamikanya luar biasa itu. Ibu pagi ini sama nanti sore kira-kira bisa berubah nggak? Bisa. Baru pagi sama sore gitu ya, apalagi sama besok, seminggu lagi, sebulan lagi gitu. Karena kita itu selalu menghadapi peristiwa-peristiwa yang kita tidak pernah menduga, ya kan? Kadang-kadang peristiwa itu atau satu kejadian itu sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi pada kenyataannya apakah semua seperti yang kita mau? Sering enggak ya. Terus gimana itu? Terus kalau yang datang ke ruang praktek saya biasanya, kenapa sih? Gitu pertanyaannya. Kenapa sih kok begini gitu? Saya nggak bahagia loh dok gitu. Soalnya suami saya begini. Di sini masih ada yang nggak bahagia karena suaminya begini begitu? Alhamdulillah. Ada yang bilang enggak, tapi banyak yang cuma diem aja. Soalnya yang bilang enggak cuma sedikit. Jadi kayaknya yang diem aja itu dalam hatinya bilang iya gitu. Itulah biasanya yang paling menguji jiwa kita, ya kan? Pasangan, anak gitu ya. Masya Allah ya, betapa Allah itu memang maha segalanya. Ibu-ibu sadar nggak, diberi oleh Allah suatu karunia yang sangat luar biasa. Apa Bu? Yang kalau nggak ada itu tuh ya ibu tuh mati saja gitu loh. Otak, betul. Tapi apakah ibu pernah berpikir bahwa karunia otak ini luar biasa, dan apakah ibu-ibu sudah mensyukuri karunia otak dari Allah itu dengan maksimal? Belum. Kenapa Bu kok belum?
Oh, belum tahu ya. Ya, itulah kenapa memang kita harus belajar ya Bu ya. Supaya kita bisa lebih bersyukur ya, karena kita lebih mengenal gitu. Seperti kita lebih cinta kepada Allah, lebih cinta kepada Rasulullah. Setelah kita semakin mengenal siapa Allah, siapa Rasulullah, kita akan lebih mencintai. Begitu pula kita akan mensyukuri karunia Allah. Kalau kita kenal nih, otak yang dikasih sama Allah ini apa sih? Kenapa sih Allah kasih kita otak gitu ya? Jadi ini Bu, perangkat software gitu ya, kalau istilahnya komputer ini. Ibu itu udah punya perangkat yang luar biasa yang Allah berikan. Cuman ada orang yang pinter pakai, tapi ada juga yang bukannya bodoh ya, bukannya tidak pintar pakai, cuman belum tahu cara pakainya, belum tahu karena belum belajar. Nah, makanya saya bersyukur diberi kesempatan untuk berbicara di sini, diundang juga di tempat lain. Ya, salah satunya saya ingin mengenalkan karunia Allah yang luar biasa ini tentang otak. Karena ya ranah kompetensi saya sebagai dokter jiwa itu salah satunya belajar tentang otak gitu. Ya, jadi kita bicara otak dulu ya. Otak ini luar biasa Bu. Kalau kita buka, nah Ibu udah tahu ya wujudnya otak itu. Kalau Ibu lihatlah, mungkin ngajarin putranya gitu ya, kan dulu kalau ada ya pelajaran biologi gitu ya, atau lihat di internet, oh gambar otak itu seperti itu. Tapi di dalamnya itu Bu, rumitnya Masya Allah. Dan manusia terus, para peneliti meneliti otak itu nggak habis-habisnya gitu, saking luar biasanya gitu ya. Nah, kita nggak usah belajar yang jelimet itu, biar bagian para ahli gitu ya. Yang ibu-ibu perlu ketahui bahwa otak ini adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Wah, luar biasa ya. Nah, selama ini ibu-ibu itu mengendalikan otak, atau ibu jadi ini bawahannya otak? Yang mana? Bisa mengendalikan? Insya Allah bisa ya, gitu. Ada yang masih suka emosian? Loh, emosi boleh, cuman ada kendalinya. Ada yang emosinya masih meledak-ledak. Ada yang kalau emosi piringnya habis. Tapi masih ada loh yang kayak gitu. Kalau ibu-ibu yang di sini yang sering ngaji, insya Allah enggak sih ya. Eman-eman piringnya ya Bu. Atau ibu di sini ada yang bisa marah sampai 2 jam? Enggak, bagus kalau bisa enggak sampai 2 jam. Saya mengenal seseorang yang marahnya bisa 7 hari Bu. Heran ya, ada loh tapi di dunia ini. Saya juga kaget gitu. Ya kalau ngomel itu fitrah kita ya Bu ya gitu kan, perempuan kalau nggak bicara gatel ya gitu. Cuman isi pembicaraannya itu yang bisa kita kendalikan, betul? Jadi kalau kita agak cerewet itu enggak apa-apa, kita perempuan Bu. Asal kalau cerewetnya bagus, boleh ya. Tapi kalau yang dikeluarkan dari mulut ini sesuatu hal yang tidak baik lah, itu yang berbahaya gitu. Nah, luar biasanya Allah ini kemudian ya menurunkan perintah untuk berpuasa. Dan ternyata Masya Allah, dari penelitian para ahli ya, ini mungkin sudah sering disampaikan betapa puasa itu dampaknya sangat luar biasa untuk kesehatan otak kita Ibu. Ya memang semua perintah Allah itu ya, apa yang dilakukan Rasulullah itu kalau diteliti semua pasti bagus untuk kesehatan. Yakin ya? Ibu yakin, gak perlu bukti aja kita yakin Bu, karena kita iman insya Allah kepada Allah dan Rasulullah, iya kan? Tapi para peneliti meneliti betapa luar biasa fakta puasa ini mempengaruhi otak dan jiwa kita. Nah, kalau ibu-ibu suka baca jurnal,
Ya, kalau suka baca jurnal itu banyak banget penelitian-penelitian tentang manfaat puasa pada otak gitu ya. Ya, beberapa saya ambil ya. Ada penelitian yang mengatakan bahwa puasa di bulan suci Ramadan itu telah terbukti secara efektif ya. Dia secara statistik signifikan bisa mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Udah ibu percaya aja lah sama saya. Kalau nggak percaya ibu nanti cari jurnalnya ya. Gitu. Daripada saya bacain banyak ya, intinya itu gitu ya. Nah jadi sebenarnya solusi Islam itu tuntas nggak? Tuntas ya, gitu. Bahkan diteliti bahwa kita itu dengan berpuasa bisa mengurangi tingkat stres, kecemasan, dan depresi. Kemudian ada penelitian lain mengatakan bahwa puasa telah terbukti efektif sebagai terapi tambahan untuk mood, gangguan mood. Ya tadi ya, gangguan mood itu ya bisa cemas, depresi ya, ada bipolar juga gitu ya. Nah, kemudian ada penelitian lain ya, puasa Daud terbukti mengurangi kecemasan pada lansia. Jadi kalau ibu-ibu yang merasa sudah masuk usia lanjut, ya kadang gini ya Bu, kita tuh bertambah usia, kecemasan kadang bertambah gitu ya. Karena aktivitas sudah berkurang, ya kan? Kemudian jadi terpikir hal-hal yang kecil, cucunya belum pulang sudah cemas. Kira jam 9 kok belum pulang ke rumah, gitu kan? Kayak mau numpak motor helmnya masak bener orang, itu udah cemas, ya nggak? Gitu kan? Bocah, mulai, kok tidak kayak mau makmur, dan lagi itu ya, apa aja bisa dicemasin. Nah, ternyata dari penelitian membuktikan puasa Daud itu mampu loh mengurangi kecemasan pada lansia. Kemudian ada juga penelitian mengatakan bahwa puasa itu akan menyebabkan pengalaman psikologis yang positif, ya. Seperti kita ada peningkatan rasa penghargaan, prestasi, kebanggaan, dan kendali. Nah, ini penelitian mengatakan begitu. Karena kan puasa itu sebenarnya kita itu lagi berlomba dengan siapa sih? Puasa kan kita yang tahu ya. Kalau saya puasa loh Mbak Kartika gitu. Tapi begitu saya ke pojok sini, saya makan durian. Oh, kalau durian ketahuan ya. Saya di situ ngemil gitu. Kan Mbak Kartika nggak tahu ya. Habis itu saya keluar bilang masih puasa, masih gitu. Maka ketika berpuasa kemudian kita yang tahu kan, oh sehari ini saya itu berhasil loh mengendalikan diri, mengendalikan amarah. Tidak cuman berhasil nggak makan nggak minum gitu ya. Itu kan ada rasa bahagia, betul nggak? Ada rasa puas, ya Allah, semoga puasaku hari ini Engkau terima ya Allah. Itu kan prestasi ya. Nah, ada rasa bangga pada dirinya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kayaknya puasa hari ini insya Allah lulus ya Allah, gitu kan. Nah, itu prestasi, ya kan. Sehingga kita merasa berharga dengan itu, ya. Nah, kemudian ada juga penelitian yang mengatakan bahwa puasa itu meningkatkan satu zat gitu di dalam otak, sehingga gini, dia itu bisa otak itu punya neuroplastisitas. Aduh, gini deh, bahasa yang sulit ibu terima aja ya gitu. Nanti kalau saya terangkan jadi kayak kuliah. Isinya di dalam otak itu sebenarnya ada kelenturan-kelenturan gitu lah ya. Ada jaras-jaras yang lentur gitu ya. Yang kalau kita menghadapi stres itu lah kelenturan-kelenturan itu loh yang kemudian membuat kita itu bisa menjadi fleksibel, bisa beradaptasi gitu ya. Nah, ternyata dengan puasa itu
toleransi terhadap stres lebih baik. Ya, makanya tadi ya bisa menurunkan stres. Itu. Kemudian otaknya itu jadi lebih resilient itu lebih kuat. Masya Allah ya. Tuh, kalau mau menguatkan otak, kita latihan beban gitu ya. Misalkan nge-gym gitu. Ternyata kalau nguatin otak, otaknya bukan dikasih beban barbel ya. Kasih beban kehidupan. Tapi dengan puasa, otak kita menghadapi beban kehidupan itu dia jadi lebih kuat. Jadi ibu kalau merasa beban hidupnya banyak, sering-sering aja puasa bu. Ya, kalau puasa Senin Kamis kurang, ya puasa Daud gitu. Ya, Masya Allah ya. Banyak sekali penelitian-penelitian terkait fakta-fakta bahwa puasa itu menyehatkan otak kita. Nah, ibu pernah mendengar glukosa ya, tahu glukosa ya? Ya. Jadi tubuh itu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar atau energi yang utama untuk metabolisme tubuh, ya termasuk di otak. Ya, saya ulang, jadi tubuh itu menggunakan glukosa sebagai bahan bakar atau energi utama untuk metabolisme tubuh, termasuk juga otak, gitu ya. Nah, tubuh itu juga punya energi cadangan, gitu, yang dia disimpannya di hati. Ya, apa energi cadangannya? Yaitu glikogen dan asam lemak. Nah, ketika seseorang itu berpuasa, kalau puasa kan kita nggak minum, nggak makan ya dari seharian gitu ya. Nah, maka tentu saja ya secara otomatis kan asupan gula atau glukosanya kan pasti berkurang. Nah, ya kan. Nah, karena asupan glukosanya kurang, maka tubuh menggunakan energi cadangan ya. Ya tadi energi cadangannya glikogen dan asam lemak ya. Yang mungkin kalau kita nggak puasa itu relatif jarang bu dipakainya. Nah ternyata hal ini itu baik banget ibu ya. Karena glikogen dan asam lemak di hati yang selama ini tersimpan dan jarang terpakai karena kita kalau nggak puasa itu kan asupannya cukup ya, itu merangsang pembentukan cadangan energi baru. Nah terus apa kaitannya dengan otak? Nah saat puasa otak itu juga menggunakan glikogen dan asam lemak tadi untuk energi. Asam lemaknya akan dipecah ya melalui suatu proses, kalau istilah istilah biokimianya ya ketosis gitu ya. Nah, asupan energi baru akan merangsang proses perombakan sel otak yang disebut autofagi. Nah, sehingga jadi intinya kemudian sel-sel otak itu diperbaharui kembali dan kinerja otaknya menjadi lebih baik. Jadi ternyata dengan berpuasa bu, sel-sel otak kita itu bisa diperbaharui jadi sel-sel otak yang baru ya, jadi kerjanya lebih bagus. Nah, jadi manfaat puasa bagi kesehatan otak ini ya, dia bisa mencegah penyakit otak degeneratif. Apa contohnya penyakit otak degeneratif? Misalnya Alzheimer, Parkinson, ya. Kemudian menghambat proses penuaan. Seneng kan bu? Nggak haruslah perawatan mahal-mahal ya. Sering-sering puasa juga bisa menghambat proses penuaan. Mencegah serta mengobati sindrom metabolik. Ya, jadi dua hal inilah ya yang akan nanti mencegah penyakit otak degeneratif.
Kemudian tadi ya dari penelitian sudah dikatakan tadi bahwa kita akan lebih tahan terhadap stres. Karena apa? Karena protein saraf merespon stres di otak lebih baik. Ya, sel-sel otaknya tadi ya diperbaharui ya sehingga menjadi lebih kuat ya, efisien dan mampu mengatasi stres yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kalau tadi beban hidupnya berat, sering-seringlah berpuasa. Ya, memperbaiki sel otak ya, tadi sudah dikatakan juga oleh penelitian-penelitian ya. Oke. Kemudian ya, puasa juga meningkatkan fungsi kognitif. Nah, fungsi kognitif itu fungsi berpikir. Nah, ya. Jadi fungsi kognitif kita itu akan jauh lebih baik, Bu. Ya, dalam proses berpikir, mengingat ya, memori jadi lebih baik dengan kita berpuasa. Kemudian tadi juga sudah disebutkan dalam penelitian mengurangi kerusakan otak, meredakan kecemasan dan depresi. Jadi ternyata puasa tidak hanya memperbaharui ketakwaan kita sebagaimana Allah katakan dalam Quran surat Al-Baqarah 183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun sel-sel puasa juga bisa memperbaharui sel-sel otak kita. Masya Allah ya, luar biasa. Nah, tentu saja kalau demikian dahsyatnya ya, luar biasa manfaat puasa untuk otak kita. Kalau otaknya bagus, selnya bagus, yang menggunakan juga bisa gitu ya, tentu sehat jiwa itu pasti tercapai. Lah apa tuh sehat jiwa tuh? Sehat jiwa itu apakah nggak pernah stres dalam hidupnya? Aneh ya Bu, di sini ada yang nggak pernah stres? Saya stres Bu, kalau nggak stres malah aneh, gitu kan? Enggak. Apakah kalau sehat jiwa itu nggak pernah cemas? Langsung bingung, iya apa enggak ya, iya apa enggak ya. Kalau saya jawab ya bisa cemas, nanti saya sakit jiwa. Kalau enggak, tapi kok ya masa orang cemas ya, saya juga pernah cemas Bu. Kalau enggak cemas ya aneh, ya kan? Karena cemas itu alarm tubuh gitu loh, ya kan? Coba Ibu ketemu ular, cemas enggak? Ya, saya ketemu tabrakan sama tikus saja saya cemas. Saya takut tikus gitu, bukan takut sih, lebih gilo gitu ya, gitu. Ya artinya cemas itu perlu gitu ya. Ketika lihat anak kecil lari ke pinggir jalan, cemas nggak? Cemas itu perlu. Kalau nggak ada cemas, nggak ada alarm yang memperingatkan. Karena kemudian kalau kita diperingatkan, kita harus berbuat sesuatu, betul nggak? Ketika anak kecil mau lari ke jalan, kita cemas, kita otomatis kan pegang dia. Itu alarmnya gitu. Nah, cuman kalau udah berlebihan, jadi sakit. Jadi cemas nggak apa-apa. Orang sehat jiwa boleh depresi, Bu? Boleh. Menurut siapa tuh namanya, saya kok lupa. Udah percaya ada yang sudah meneliti ya bahwa kehilangan maksudnya misalnya anggota keluarga, terutama pasangan itu, misalnya kita kehilangan pasangan, misal meninggal, itu derajat sedih yang paling tinggi, poinnya 100 gitu. Kalau kehilangan pasangan bisa depresi nggak? Bisa ya. Tiba-tiba gitu kita ditinggalkan oleh pasangan yang selama ini kita bekerja sama, mikirin rumah tangga berdua, ya, mikirin kelola uang berdua, mikirin anak, tiba-tiba sendiri. Ya wajar, pakai depresi wajar.
tapi ada jangka waktunya. Biasanya toleransinya 3 bulan. 3 bulan itu biasanya sudah bisa move on tuh bangkit lagi ya, paling lama 3 bulan. Tapi kalau kemudian lebih dari 3 bulan berlarut-larut ya, jadi nggak bisa mikir, jadi kemudian sedihnya berkelanjutan, makan kurang, tenaga lemas, yang nggak mau keluar rumah, nah itu sudah jadi sakit. Nah, jadi puasa ini bisa menyehatkan jiwa kita, ya, karena tadi sudah terbukti juga banyak fakta puasa menyehatkan otak kita. Maka menyambut Ramadan ini tentunya ini menjadi motivasi ya, menjadi kita termotivasi, ya nggak? Setelah tahu fakta-fakta ini seneng nggak menyambut bulan Ramadan? Seneng ya gitu ya. Ketika bulan Ramadan semua bersama-sama berpuasa, kan suasananya beda daripada kalau kita puasa sendirian gitu ya. Dan tentu saja karena puasa menyehatkan otak kita, ya ini suatu kesempatan Ibu. Kalau Ibu ingin misalnya punya target atau punya tujuan, misalnya aku punya goals yang baru, aku pengen punya kebiasaan baru misalnya, ibu-ibu punya target apa? Nah, puasa itu di bulan Ramadan itu momentum yang bagus kalau kita mau punya kebiasaan baru ya gitu. Karena puasa sendiri kan sudah ada perubahan habit, ya nggak? Dalam 1 bulan kita dipaksa ya ada perubahan perilaku. Kecuali kalau yang sudah terbiasa ya. Kalau ada yang mungkin belum terbiasa terbangun jam 3 gitu ya. Kalau yang sudah terbiasa ya nggak masalah gitu. Tapi intinya ada perubahan-perubahan perilaku selama bulan Ramadan, betul nggak? Nah ini jadi momentum pembiasaan. Jadi ibu boleh membuat misalnya, di bulan puasa nanti aku mau punya habit baru yang kemudian akan saya bawa nanti setelah Ramadan, kebiasaan ini menjadi habit dalam hidup saya. Nah itu bisa dijadikan momentum. Karena perubahan perilaku yang kemudian dilatih 1 bulan ini kita paksa, ya kan? Kemudian nanti akan menjadi suatu pembiasaan. Nah, kemudian ya ada suatu hadis ya Bukhari yang ini bisa menjadi motivasi kita ya, bahwa setiap amal kebaikan memiliki balasan pahala 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipat kecuali ibadah puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku, untuk Allah ya, dan aku yang akan membalas pahalanya. Masya Allah ya, membaca hadis ini aja kita sudah termotivasi, apalagi tadi ditambah dengan fakta-fakta bahwa ternyata perintah puasa ini luar biasa ya, dampaknya bukan hanya kesehatan fisik tapi kesehatan jiwa, kesehatan otak kita. Masya Allah ya. Jadi ibu kalau galau-galau terus ya, misalkan ada, karena di sini saya lihat wajahnya, insya Allah ini wajah orang-orang damai semua ya, insya Allah. Ya, kalau ada yang galau-galau, ada yang moodnya berantakan, sering rasanya mau emosi aja, mau marah aja, cobalah rajin-rajin berpuasa. Baik, tadi saya mengatakan tentang sehat jiwa. Orang yang sehat jiwa itu yang kayak apa toh? Nah, orang sehat jiwa itu dia mampu mengarahkan permusuhan. Waduh, mungkin ada yang berselisih gitu ya. Nah, maka orang sehat jiwa itu mampu mengarahkan permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya,
hendaklah mengucapkan sesungguhnya aku sedang berpuasa. Masya Allah ya, relevan dengan hadis itu ya. Kita di orang kalau puasa kan, waduh, aku puasa loh, kok mau debat sama saya puasa, maaf saya puasa. Orang akan menghargai itu, gitu kan? Masya Allah ya. Kemudian apa lagi? Orang yang sehat jiwa itu lebih puas untuk memberi atau menerima? Memberi. Hadis riwayat Bukhari mengatakan Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, ya. Dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat beliau bertemu Jibril, ya. Jibril menemuinya setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah itu melebihi angin yang berhembus. Jadi hari-hari biasa beliau sudah dermawan, di bulan Ramadan dermawannya gitu ya. Wes orang mikir gitu loh, maksudnya banter banget, lebih dermawan lagi. Nah ternyata itu menyehatkan jiwa, Bu, karena orang yang sehat jiwa itu akan lebih puas bila memberi daripada menerima. Ya. Kemudian orang yang sehat jiwanya itu biasanya relatif bebas dari rasa tegang, ya, atau ketegangan dan kecemasan. Nah, Imam Zuhri ketika ditanya tentang amalan yang dianjurkan di bulan Ramadan, beliau menjawab, bulan Ramadan hanyalah untuk membaca Al-Quran dan memberi makan fakir miskin. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Nah, Al-Quran itu kan zikir semua, atau Bu? Masya Allah ya. Ternyata relevan sekali. Kita itu ya sehat jiwa, itu tenang gitu ya. Dan ternyata Allah katakan dengan mengingatku hatimu akan menjadi tenang. Kemudian orang yang sehat jiwa itu memiliki rasa kasih sayang yang besar. Ya. Sebuah hadis Bukhari Muslim mengatakan, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Kemudian hadis yang lain dari Abu Dawud mengatakan, ya, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, orang-orang yang penyayang akan disayang Allah yang Maha Penyayang. Ya, sayangilah makhluk yang di bumi, niscaya Allah yang ada di atas langit akan menyayangi kalian. Masya Allah ya. Kemudian apalagi, orang sehat jiwa itu bisa membebaskan dirinya dari rasa berdosa dan bersalah yang berlebihan. Bukan berarti nggak boleh nek gawe dosa ora rumangsa dosa lah, itu bahaya gitu ya. Jadi boleh merasa berdosa, merasa bersalah. Tapi kalau kemudian menjadi itu satu keyakinan, aku tuh berdosa, Allah nggak mungkin mengampuni, itu sudah salah, sakit gitu ya. Nah, hadis Bukhari Muslim lagi mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi takut dan takut pada ancaman Allah dan juga harapan akan janji-janji Allah itu harus seimbang ya. Kalau cuma takut kok kemudian jadi keyakinan yang berlebihan atau keyakinan yang salah, itu bisa jadi sakit gitu.
karena tidak diimbangi dengan harapan pada janji-janji Allah yang pasti Allah itu pasti menepati. Maka takut dan harapannya itu harus seimbang. Dan harus dengan berpikir tadi. Nah, kalau otak kita ini sehat, kita bisa mikir, ya kan? Maka takut kepada Allah itu menjadi rem akan perilaku-perilaku yang salah. Dan harapan-harapan akan janji-janji Allah ini menjadi motivasi untuk kita selalu berbuat kebaikan-kebaikan, ya kan? Nah, ada nih dalam kitab Muhtasar Minhajul Qasidin ya dari Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, di sini dikatakan ya, jadi hikmah puasa yang berhubungan dengan mental. Rasa lapar dapat melemahkan nafsu dan syahwat manusia, memperkecil pintu masuknya syaitan untuk menggoda manusia. Walau godaan setan itu tetap ada, ya, namun tidak sekuat ketika manusia merasa kenyang, ya. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau kita ada dorongan-dorongan maksiat yang berlebihan, berpuasalah. Ya. Karena ini tadi dikatakan bahwa rasa lapar itu melemahkan nafsu dan syahwat manusia. Nah, kemudian dengan berpuasa itu kita akan muncul kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, ya. Kalau kita, kan tadi kita udah bisa mikir ya, otaknya bagus gitu ya. Kalau kita bisa berpikir demikian, kita sadar bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, maka tentu saja kita akan berhati-hati dengan berpikirnya kita, dengan ucapan kita, dengan tindakan kita, ya kan? Nah, itu ibu-ibu fakta-fakta ya, betapa puasa ini sangat luar biasa untuk kesehatan otak dan jiwa kita. Nah, selanjutnya nanti kalau otaknya ini sel-selnya sudah diperbaharui, sudah bagus secara fisik otaknya, nah sekarang tinggal bagaimana kita yang dititipin otak sama Allah ini bisa mengendalikan otaknya dengan baik. Nah, ada ibu bagian otak yang namanya itu sistem limbik ya. Itu adalah otak emosi, ya. Otak emosi ya, disitulah tersimpan berbagai memori, perasaan gitu ya. Ketika kita marah, sedih, bahagia, senang, dendam, nah itu semua di amigdala atau sistem amigdala, bagian dari sistem itu. Kemudian ada yang namanya otak depan. Nah, kalau yang sering ikut acara saya biasanya sudah hafal ya, ada otak depan atau PVC ya, prefrontal cortex ya, di sini loh Bu. Nah, ini kalau Ibu suka ini ya, sekerap batok itu yang dilihat di kaca, aduh ada jerawatnya apa enggak gitu ya. Sebenarnya kalau ini tembus ke dalam itu ada bagian otak depan yang disitulah menghasilkan akal, yang itulah karunia terbesar yang Allah berikan hanya kepada kita, Bu. Ya. Dan tidak diberikan pada makhluk Allah yang lain. Nah, cuman Bu, otak depan ini Bu adalah otak yang rentan atau gampang rusak. Jadi kalau kita tidak memelihara baik-baik, otak depan ini gampang rusak. Rusaknya dengan apa? Ya, bisa karena kecelakaan misalnya, bisa karena narkoba, dan yang paling merusak adalah pornografi.
Ya kalau sudah seumur ibu-ibu mungkin enggak ya. Tapi remaja-remaja kita Bu, anak-anak kita Bu, yang tidak usah sengaja mencari konten pornografi sekarang, konten pornografi itu muncul dengan sendirinya, betul nggak? Padahal sekarang tugas sekolah nyarinya di HP. Bingung ya, mau nggak dipegangin HP, lawang gurunya ngasih tugas, nggak diawasin, nanti kita cari apa munculnya. Nah, itulah biasanya ini kegalauan terbesar ya. Tapi memang ini sesuatu hal yang tidak cukup selesai Bu, dengan diri kita ya, karena kalau sudah seperti itu ranahnya sudah sistemik ya. Ya kan ibu-ibu nggak punya kuasa toh mau ngeban itu atau apa istilahnya ngeblok konten, kita nggak punya kuasa. Ya kita berdoa ya Bu ya. Bismillah, semoga syariat-syariat Islam itu bisa kita tegakkan di muka bumi ini. Sebenarnya mikirnya simpel. Gini, banyak pasien-pasien itu yang tidak hanya butuh obat ya. Jadi obat itu bukan satu-satunya penyelesaian. Saya sering mengatakan kepada pasien saya, Mbak, Mas, Bu, Pak, obat ini bukan satu-satunya cara menyembuhkan atau menyelesaikan apa yang panjenengan hadapi. Kalau dengan obat ini suportif aja. Jadi penanganan pertama, kalau panjenengan nanti sudah tenang, sudah bisa mikir, maka langkah selanjutnya untuk sehat paripurna itu kembali kepada diri panjenengan masing-masing. Oh gitu ya Dok? Iya. Belum lama kemarin ada anak remaja, anak kuliahan. Pasien saya itu banyak anak remaja Bu. Rata-rata anak kuliahan gitu ya, anak SMA datang dengan kegalauan. Gimana ya Dok ya? Saya itu tuh kok ini ya sensitif ya, saya tuh cepat tersinggung, terus saya tuh rasanya tuh pengen apa ya, sedikit-sedikit pengen marah gitu loh Dok, emosian. Oh gitu, iya. Jadi ya saya nggak ngerti lah, saya ini moodnya suka berubah-ubah gitu, bla 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 bla, cerita-cerita galau. Saya cuma tanya gini, role modelmu siapa? Mikir dia, orang tuamu apa yang bisa kamu contoh dari orang tuamu? Mikir lagi, nggak ada. Orang tua saya ya bla 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 gitu ya, sering bertengkar sama saya, nggak perhatian, bla bla bla. Banyak Bu anak-anak remaja yang komplain masalah orang tua. Orang tua datang dengan bermasalah dengan orang tuanya. Oke. Kamu Islam? Iya, dia pakai jilbab sih, tapi saya tanya, kamu Islam? Islam. Loh, Bu jangan salah ya, pasien saya tuh namanya Muhammad siapa gitu. Saya pernah punya pasien Bu, namanya tuh bagus. Namanya tuh Islami banget. Begitu masuk saya tuh kaget. Ini benar nama panjenengan, karena masuknya tuh rambutnya panjang, cantik gitu ya. Saya transgender dong. Oke, kembali ke si remaja tadi ya. Nah, kemudian saya tanya, kamu Muslim? Iya. Kamu kenal nggak sama Nabi Muhammad? Kenal. Oh, sudah tahu cara Nabi Muhammad hidup. Sudah tahu cara Nabi Muhammad mengatasi mengelola emosinya. Sudah tahu bagaimana perilaku beliau sehari-hari. Nggak tahu dong. Lah katanya kamu kenal. Saya tanya lagi, oke. Kan dia galau ya. Kamu itu di dunia ini tuh kok kamu tuh yang membuat kamu ada di dunia ini tuh siapa sih? Orang tua. Oh, jadi orang tuamu tuh yang menciptakan kamu. Bukan sih dong. Terus siapa? Jadi dia bisa jawab, Allah. Oh ya, Allah ya yang ciptain kamu. HP kamu apa mereknya? iPhone dong. Oh iya, kamu punya HP iPhone ya.
Kalau HP-mu iPhone, terus kamu kan kalau beli HP itu biasanya baca manual book ya. Kamu mau baca manual book HP Samsung, kira-kira bisa nggak dipakai sama HP-mu yang iPhone? Ya enggak lah dong, kan beda merek. Oh iya. Terus kalau yang ciptaan kamu di dunia ini Allah, terus manual book hidupmu dari mana? Dia diam, terus dia senyum. Iya, ya dari Allah. Ya udah tahu kan jawabannya. Jadi kamu galau-galau ya buka aja manual booknya. Saya bilang gitu. Iya nggak? Ibu kalau misalnya motornya rusak, HP aja lah yang dipegang sendiri. HP-nya ada apa kan? Ada masalah di HP, dia dibuka manual booknya apa? Iki ngeriset ki piye yo carane. Oh ini mau apa namanya? Misalnya mau ini harus ganti baterai, gimana caranya ya? Kan manual booknya ada. Nah simpel ya Bu, kita punya masalah hidup lah, ya mencari dibuka tuh Bu manual book. Cuma kita itu loh manusia suka bikin rumit. Manual booknya belum dibuka udah nanya-nanya. Itu sama kayak ibu HP-nya ngehang bermasalah, terus nanya sama tukang bakso lewat gitu ya, nanya sama tetangga sebelah gitu ya. Ya mana bisa, bukan ahlinya gitu. Ibu kan pasti bawa ke ahlinya, ke pabriknya, betul nggak? Iya. Nek HP-nya Nokia udah nggak ada ya. Samsung wes, lah yo pabriknya yang ininya Samsung toh yang karena dia tahu betul dia yang buat HP itu. Lah kenapa kita itu sering repot Bu, cari masalah sendiri gitu ya? Punya masalah hidup, tapi yang dibuka bukan manual book dari yang nyiptain kita masih Bu tanya sana, tanya sini, mikir sendiri, galau sendiri. Emangnya kita Tuhan? Ya gitu loh Bu. Jadi ya seperti itulah sebenarnya masalah hidup itu kita ciptakan sendiri. Mikirnya sebenarnya sangat simpel. Nah, cuman memang tidak semua itu pinter baca manual book. Makanya kita butuh guru, ya. Jadi kita butuh datang ke kajian, belajar. Bahkan kalau bisa carilah kajian intensif yang itu ada kurikulumnya, yang belajar dari akar sampai daunnya gitu ya. Islam apa sih? Agama punya apa sih? Yang bisa menjawab pertanyaan kita, Bu. Kita tuh asalnya dari mana? Ya betul, semua kalau ditanya bisa. Saya dari Allah. Ya Allah yang menciptakan saya. Tapi kemudian ditanya yang berikutnya, apa tujuan Allah menciptakan kita? Kenapa Allah naruh kita di dunia? Nah, itu yang di situ, itu pertanyaan yang kemudian orang mulai galau, mikir. Padahal kan di Al-Quran sudah ada ya Bu ya, sebagai khalifah ya untuk beribadah kepada Allah gitu. Nah, cuman ini kan perlu dijabarkan. Khalifah ki kepiye, ibadah karo Allah ki kepiye gitu ya. Kemudian kita akan kembali kemana? Petanya tuh jelas, nggak usah tanya Dora. Ada peta. Nggak usah tanya Dora. Allah sudah kasih Al-Quran, sudah kasih manual. Petanya sudah jelas. Nah, cuman untuk penjabaran detailnya ini yang kita harus belajar. Kemarin ada beberapa pasien yang kemudian ikut belajar intensif ya. Kemudian mereka mengatakan, ya Allah Dok, sekarang saya ternyata nggak perlu mencemaskan lagi ya hidup saya gitu. Selama ini saya terlalu takut, terlalu begini. Ada beberapa pasien yang ikut, tapi 3 yang sudah berhasil. Karena memang itu harus dengan kesadaran diri, dengan motivasi ya harus belajar. 3 pasien ini sudah turun dosis obat, cara berpikirnya lebih baik, cara hidupnya sekarang lebih baik. Saya kira sebentar lagi mereka sudah akan lepas dari obat. Dan yang satu kemarin WA saya, Dok, saya sekarang bisa tidur, gak usah minum obat. Sekarang bahkan jam 3 tuh Dok, saya ini loh gak alarm, saya udah bangun Dok sekarang. Masya Allah, Alhamdulillah.
itu cara berpikir loh. Cara berpikir hanya karena dia secara rutin setiap seminggu sekali itu belajar. Oh iya, saya mengenal Allah itu gimana sih? Rasulullah gimana? Rukun iman itu kan 6 ya Bu ya. Kemudian orang tanya, dok saya sudah sholat, saya sudah ngaji, saya sudah puasa, saya sudah sedekah, saya sudah haji, gitu ya. Kok saya masih galau? Saya masih ya itulah mencari-cari solusi masalah hidup gitu ya. Karena rukun iman itu 6 Bu. Ingat ya, ada rukun sholat ya. Sholat itu, rukun sholat itu apa? Dari apa? Ya sampai salam. Kira-kira kalau ibu nggak melakukan ruku atau nggak sujud, sah nggak sholatnya? Nggak lengkap toh, nggak sah toh sholatnya. Begitu juga rukun iman Bu, namanya rukun ya. Rukun iman ada berapa? 6. Coba 1. Ya, kemudian ya, terus 4, 5, 6. Nah, kalau 1 saja ibu nggak iman sama kodok dan kodar, imannya sempurna nggak? Nah, itu. Jadi ada orang merasa sudah sholat, sudah puasa, udah baca Quran, udah sedekah, udah macam-macam, tapi ternyata dia tidak mengimani kodok kodar. Berarti harus belajar apa lagi Bu? Belajar apa lagi? Belajar iman lagi, belajar akidah lagi. Nah saya tuh dulu waktu SD udah belajar akidah, masa saya setelah ini suruh belajar lagi sih? Lah itu Bu, kayak HP Bu, emang sekali dicas cukup? Ibu aja ngecas HP berapa kali sehari? Sekali. Kalau HP-nya soak? Nah, ya kan? Kalau HP-nya waras itu sehari aja sekali dicas. Kalau HP-nya soak, baterainya soak, sehari jenengan bisa ngecas berkali-kali. Aduh, udah habis dicas lagi lah. Apalagi iman kita Bu, iman perlu dicas. Ibu mah ngecasnya setahun sekali, udah gitu imannya soak. Makanya perlu belajar lagi. Dan ternyata Bu, belajar dengan kemudian kita itu tidak hanya sekedar meyakini saja ya, tapi ditambah dengan kita mengaktifkan tadi otak depan kita untuk berpikir, mikir, oh gimana toh membuktikan Allah ada, gimana toh belajar kodok apa toh, kodar apa toh, mengambil hikmah itu apa toh. Nah itu kalau nggak belajar setiap hari Bu, gimana? Ya minimal seminggu sekali itu kan, minimal. Jadi sesuatu itu kalau sudah bisa menumbuhkan dari rasa bahwa Allah mengawasi kita, kemudian tumbuh rasa ketika kita itu melenceng dari syariat Allah, kita merasa tidak nyaman hatinya, itu kan alami. Itu berarti kalau belum sampai seperti itu masih ada yang kurang dalam belajar kita. Oke, bicara puasa sampai situ ya. Sampai kemana-mana. Kalau menceritakan pasien saya itu banyak sekali ibroh-ibroh Ibu, contoh-contoh. Pasien-pasien yang bilang, dok saya itu gay, saya lesbi, itu sudah makanan hari-hari saya juga Ibu. Kalau pasien-pasien yang kemudian menunjukkan luka-luka di sini karena menyayat-nyayat, itu juga sudah makanan saya sehari-hari Ibu. Ya mungkin kalau ibu-ibu yang panjenengan tidak praktek sebagai dokter, merasa kayak itu cuman berita jauh di sana, baca di medsos, baca koran, baca berita di HP, itu kan di sana. Tapi karena saya menghadapi setiap hari Bu, saya sudah tidak lagi melihat itu di sana, itu di sana. Itu sudah di sekitaran kita Bu, di hadapan kita.
bahkan mungkin ada di dalam rumah kita, cuman kita nggak tahu. Karena banyak anak-anak remaja ini yang menyembunyikan kalau mereka menyakiti diri sendiri, orang tuanya nggak tahu. Karena nggak cuma di sini, ada yang di paha, dia nggak konangan sama orang tuanya. Kenapa sih nak kamu melakukan itu? Karena saya ingin mengalihkan rasa sakit. Orang tua saya nggak peduli sama perasaan saya gitu. Orang tuanya yang pertanyaannya apa sih? Sekolahnya tadi gimana? Nilainya gimana? Bener nggak kamu di sekolah? Kok nilainya cuma segini? Yang ditanya itu Bu, tapi berapa yang tanya? Nah, gimana perasaanmu di sekolah hari ini? Kamu bahagia? Siapa? Berapa orang yang peduli? Berapa orang tua yang peduli untuk nanyain perasaan anaknya hari itu? Kawe lo dolan terus, orang tau mulai mau mangan tuh, baru dolan terus. Kenapa ibu nggak bertanya? Nah, perasaanmu di rumah bagaimana? Kamu bahagia nak di rumah? Kamu mau curhat? Apa yang kamu nggak suka di rumah? Tapi yang dilihat orang tuanya, dia pergi terus, padahal dia pergi karena dia nggak betah di rumah. Tapi apakah ibu-ibu bertanya bagaimana perasaan mereka di dalam rumah? Nah, kamu nyaman nggak kalau ngobrol sama ibu? Jangan-jangan mereka tertekan, Bu. Jangan-jangan mereka takut sama ibunya. Karena ibunya, satu bisanya nuntut, dua bisanya curhat sama anaknya. Bapakmu kuwi loh. Nah, anak lo Bu malah jadi tempat curhat. Bilang tuh sama bapakmu, ya, bilang sama ibumu. Lah Bu, emang anaknya keranjang sampah. Dia aja belum punya pengalaman hidup seperti ibu. Dia sudah dijadiin keranjang sampah. Ya gitu ya Bu ya, melebar kemana-mana itu kalau dibahas banyak. Gitu. Nanti ibu sindir terus, kasihan saya. Baik, terima kasih. Semoga yang sedikit ini bermanfaat ya, ibu-ibu.